Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Desi Triana Dewi, Dira Nuralita, dan Zahra Prani Satria akan memaparkan analisis kami dari dongeng Frau Holle oleh Bruder Grimm. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan sang penulis yaitu di Bruder Grimm. Mereka adalah kakak beradik yaitu Jacob dan Wilhelm Carl Grimm. Mereka berkebangsaan Jerman dan sudah menerbitkan banyak cerita rakyat dan dongeng. Mereka juga mempunyai karya di bidang linguistik. Pada tahun 1812, mereka menerbitkan volume pertama cerita mereka yang berjudul The Children and the Home. Dan mereka mendapat cerita itu dari penduduk kampung dan petani. Lalu mereka mempunyai kerjasama yang baik, yaitu Jacob lebih banyak melakukan riset dan penelitian, sedangkan Wilhelm lebih bekerja menyusun kata-kata agar mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, beberapa karya terkenalnya mereka yaitu seperti Rapunzel, Putri Salju, Hansel and Gretel, dan masih banyak lagi. Nah, di samping itu ada pula cerita rakyat dari Jerman yang berjudul Frau Holle. Di Jerman, Frau Holle adalah seorang dewi musim dingin yang konon ia tinggal di dasar sumur dan ia yang pertama kali mengajari wanita tentang kerajinan memintal benang. Lalu di wilayah Alpine, konon Frau Holle ini memimpin Wild Hunt, yaitu kegiatan segerombolan makhluk supranatural yang terbang sepanjang malam menunggang kuda, dan ada pula yang mengatakan bahwa Frau Holle ini mengadopsi jiwa-jiwa bayi yang sekarat tanpa dibaptis. Dan menurut cerita rakyat, Frau Holle ini mungkin terlihat seperti penyihir tua dengan gigi panjang atau wanita yang tampak ramah. Dalam cerita ini, Bruder Grimm menggambarkan Frau Holle sebagai sosok yang serupa dengan penggambaran masyarakat, yaitu menyeramkan, tidak ramah, serta memiliki gigi yang panjang dan tidak rapi. Cerita ini diawali dengan seorang gadis yang rajin, yang kemudian ia jatuh ke dalam sumur karena mencoba mengambil benang yang sebelumnya ia jatuhkan. Saat itu ia jatuh ke sumur, lalu ia memasuki dunia ajaib, dan saat ia sampai di sana, sebuah roti meminta kepada sang gadis untuk dikeluarkan dari oven, dan ada pula buah apel yang berada di pohon meminta untuk dipanen. Lalu gadis itu kemudian bertemu dengan Frau Holle. Penggambaran Frau Holle ini di sini itu sangat mirip dengan penggambaran Frau Holle di kebudayaan Jerman saat itu. Di sisi lain dari cerita Frau Holle terdapat beberapa unsur intrinsik yang dapat kita lihat sebagaimana teks narasi pada umumnya. Lalu tema dari kisah Frau Holle ini yaitu menceritakan tentang karma. Karma apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Entah itu perbuatan baik atau buruk, kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu untuk tokoh utama dalam cerita ini yaitu si gadis cantik yang memiliki sifat yaitu rajin, rendah hati, bertanggung jawab, dan juga penolong. Serta tokoh pembantu yaitu diperankan oleh gadis jelek dan manja yang memiliki karakter serakah, tidak bertanggung jawab, sombong, serta ibu tiri yang juga memiliki watak serakah, lalu ia juga memiliki sifat yang pilih kasih. Lalu ada Frau Holle yang memiliki watak tegas dan juga bijaksana. Alur dari kisah ini yaitu memiliki alur yang maju dan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu ada pun amanat yang bisa diambil dari kisah ini yaitu manusia pasti akan melakukan hal baik dan buruk sepanjang perjalanan hidupnya. Tidak bisa dipungkiri ketika kita selalu melakukan hal baik saja ataupun hal buruk saja, namun manusia itu perlu menyadari bahwa segala hal yang dilakukan pasti ada konsekuensinya atau karmanya. Apa yang ditanam itulah yang dituai, entah itu hal baik maupun hal buruk. Sinopsis cerita Frau Holle.
Seorang janda yang tinggal bersama kedua anak perempuannya, yang satu anak kandungnya dan yang satu anak tirinya. Namun, janda ini lebih menyayangi anak kandungnya sendiri yang jelek dan membiarkannya menjadi manja dan pemalas. Sementara anak tirinya yang lebih cantik ditinggalkan untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Setiap hari, gadis cantik ini duduk di luar di dekat sumur dan harus memintal benang dengan banyak. Sehingga suatu hari tangannya menjadi berdarah saat sedang memintal dan membuat noda di benang tersebut. Ketika ia sedang membungkuk, benang tersebut jatuh ke dalam sumur. Gadis cantik tersebut menceritakan kejadiannya kepada ibu tirinya dan membuat ibu tirinya marah. Akhirnya si gadis cantik melompat ke dalam sumur sampai kehilangan kesadaran dan ketika ia terbangun, gadis itu mendapati dirinya berada di padang rumput, di mana dia menjumpai oven yang penuh dengan roti. Roti itu meminta kepada gadis agar mengeluarkannya dan si gadis itu pun mengambil semua roti dengan penjepit roti. Kemudian gadis itu melanjutkan perjalanan bertemu sebuah pohon apel dan pohon apel tersebut meminta agar pohonnya digoyangkan, sehingga si gadis cantik itu kejatuhan apelnya. Akhirnya dia datang ke sebuah rumah kecil seorang wanita tua yang menawarkan untuk melakukan pekerjaan rumah dengan rapi. Gadis itu hanya diminta untuk membersihkan kasur wanita tua itu. Gadis cantik pun setuju untuk membantu Frau Holle. Setelah beberapa lama ia bersama Nyonya Holle, gadis ini merasa sedih karena rindu rumahnya. Ia memberitahu Frau Holle bahwa sudah tiba masanya dia pulang. Frau Holle sangat terkesan dengan kebaikan dan kerja keras gadis itu, sehingga ketika dia mengantarkan gadis itu ke pintu gerbang, gadis cantik itu dijatuhi emas sampai semua tubuhnya diselimuti emas. Dia juga memberinya benang yang jatuh ke dalam sumur. Dengan itu, pintu pagar ditutup dan gadis itu mendapati dirinya kembali. Tidak jauh dari rumah ibunya mengucapkan nasib yang sama untuk anak kandungnya sendiri. Dia juga menyuruhnya duduk di dekat sumur sambil memintai benang. Tetapi anak kandungnya itu sengaja melemparkan benang ke dalam sumur, sama seperti yang terjadi pada gadis cantik sebelumnya. Namun, gadis jelek ini tidak mau membantu roti dan pohon tersebut. Saat ia sampai di rumah Frau Holle, ia meminta imbalan. Awalnya ia rajin menuruti perintah yang diberikan oleh Frau Holle. Namun 2-3 hari ke depan ia menjadi malas dan tidak pernah membantu Frau Holle-nya lagi. Frau Holle pun berkata tugasnya sudah berakhir dan mengantarkan gadis jelek tersebut ke gerbang. Ketika dia berada di bawah gerbang, dia mendapatkan imbalannya berupa air aspal dan menyirami dirinya. Saat ia kembali ke rumah, dia diselimuti oleh aspal di sekujur tubuhnya. Nah, karya tersebut merupakan salah satu karya sastra Bruder Grimm, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari materi yang telah kita pelajari, bahwa teks sastra juga memiliki berbagai ciri-ciri dan juga aspek-aspek yang dapat kita jabarkan satu persatu. Cerita Frau Holle ini adalah buah teks literatur atau dalam bahasa Jerman yang disebut sebagai literarische Texte. Literarische Texte atau teks karya sastra ini merupakan teks yang mengubah macam dan bentuk sesuatu dari kenyataan untuk menghambat si pembaca dan memahami karya sastra itu secara langsung atau sekilas dan otomatis dalam memahami karya sastra tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan kisah Frau Holle? Nah, dalam cerita Frau Holle tersendiri, itu terdapat kata di dalam sumur yang jika kita ketahui bahwa dalam realitanya kata tersebut ini tidak mengandung unsur magis, artinya tidak terdapat apapun di dalam sumur, melainkan hanya air. Sedangkan dalam cerita Frau Holle, kata di dalam sumur sendiri itu memiliki suatu hal yang mengandung magis, yaitu terdapat Frau Holle dan dunia di bawah sumur yang merupakan bagian dari cerita. Mengubah karya tersebut bukan hanya menjadi teks narasi, tetapi juga menjadi cerita karya sastra karena mengandung unsur yang berubah dan berbeda dari kenyataan. Nah, cerita Frau Holle ini memiliki ciri-ciri yaitu teksnya berbentuk kompleks karena cerita tersebut memiliki makna lebih dari satu dan terdapat bagian-bagian cerita
seperti awal cerita, konflik, hingga pemaknaan dan maksud dari cerita itu sendiri. Contohnya dari cerita ini dimulai dengan adanya seorang gadis yang cantik dan rajin, lalu ia tiba-tiba masuk ke dalam sumur hingga ia menemukan sebuah dunia baru dan bertemu dengan ibu peri yaitu Froholle. Lalu karena sifat gadis cantik dan rajin ini dia mempunyai sifat lain seperti baik hati, ramah, dan suka menolong. Dan apalagi dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Froholle. Jadi cerita tersebut diakhiri dengan kembalinya gadis cantik ini ke dunia nyata atau ke kampung halamannya dengan membawa emas yang sangat banyak. Dibandingkan dengan dunia nyata, hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin ada, namun dari cerita tersebut terdapat pelajaran yang dapat kita ambil. Misalnya dengan kita berbuat baik pada siapapun, maka kita akan mendapatkan hasil yang setimpal. Nah, di sini juga terdapat bahasa kiasan seperti hujan emas yang dimaksudkan saat gadis cantik ini mendapatkan emas hingga menempel di tubuhnya dari Froholle. Dari cerita ini, kami juga menemukan penggambaran yang dilakukan Aristoteles, yaitu seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan, yang satu cantik dan rajin, yang satu jelek dan juga pemalas. Bruder Grimm menjelaskan dari jenisnya dan menjelaskan perbedaan yang lebih spesifik. Dari cerita ini, kami juga membayangkan bagaimana sedihnya gadis cantik ini saat ia mengadu pada ibunya karena dia tidak sengaja menjatuhkan benang ke dalam sumur. Tetapi ibunya marah dan menyuruh gadis cantik ini untuk melompat dan mengambil benang yang jatuh. Terakhir, kami simpulkan bahwa cerita Froholle adalah sebuah cerita rakyat yang termasuk ke dalam jenis karya sastra atau literarische Texte, karena memiliki unsur-unsur dan juga beberapa ciri karya sastra yang telah disajikan sebelumnya. Froholle yang merupakan cerita rakyat Jerman telah memberikan gambaran bagaimana kebudayaan dan bahasa Jerman berkembang saat itu dan masih dapat dinikmati hingga kini sebagai sebuah karya sastra. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.